Assalamualaikum, selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum belajar, kita awali dengan membaca doa belajar dan tadarusnya ya. Membaca doa dimulai, membaca doa selesai. Hari ini kita akan belajar Rabu 31 Maret 2021. Kita akan belajar materi pembelajaran tematik tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 2 keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran 2 di kelas 4B. Disimak ya video dari Ibu. Tujuan pembelajaran pertama bahasa Indonesia. Siswa dapat mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Yang kedua, kita akan belajar tentang IPA, yaitu siswa dapat menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Yang terakhir, SBDP, kita akan belajar tentang siswa dapat mengetahui tanda tempo dan tinggi rendah nada. Pembelajaran kita hari ini kita akan belajar tentang tokoh. Tokoh adalah pemegang peranan dalam sebuah cerita. Setiap tokoh memiliki sifat tertentu seperti layaknya seorang manusia dalam kehidupan nyata. Keberadaan tokoh dan sifatnya memiliki andil besar dalam membangun sebuah cerita. Cara penyampaian sifat atau tokoh dalam cerita dapat langsung oleh pengarang melalui dialog antar tokoh, melalui pikiran dalam hati tokoh, melalui lingkungan di sekitar tokoh, atau melalui bentuk fisik tokoh. Berdasarkan sering tidaknya kemunculan tokoh dalam cerita, tokoh dapat digolongkan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh pendamping. Tokoh utama adalah tokoh yang sering muncul dan menjadi pusat penceritaan atau tokoh yang sedang diceritakan. Sementara itu, tokoh pendamping adalah tokoh yang jarang muncul atau yang mendampingi tokoh utama, baik sebagai kawan atau sebagai lawan dalam tokoh. Tokoh pendamping biasanya lebih dari satu. Berdasarkan sifatnya, tokoh dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki sifat baik. Tokoh antagonis adalah tokoh yang memiliki sifat tidak baik. Biasanya tokoh antagonis menjadi lawan dari tokoh protagonis. Sementara itu, tokoh tritagonis atau tokoh menengah adalah tokoh yang berada di antara tokoh antagonis dan protagonis. Pembelajaran selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang gaya mengubah arah gerak benda. Benda yang bergerak dapat berubah arah jika dikenai gaya. Contohnya, bola menggelinding ke arahmu. Bola tersebut akan berbalik arah saat kamu menendangnya kembali. Semula bola bergerak ke arahmu, tetapi setelah kamu tendang, bola tersebut berbalik arah. Gaya mengubah bentuk benda. Karet yang ditarik akan merenggang. Panjang karet menjadi lebih panjang dari sebelumnya. Karet menjadi melar karena dikenai gaya. Hal ini menunjukkan bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda. Plastisin jika ditekan bentuknya akan berubah. Plastisin merupakan bahan yang mudah berubah bentuk. Jika plastisin kita tarik atau tekan bentuknya. Gaya mempengaruhi benda dalam air. Setiap benda yang dimasukkan ke dalam air akan mendapatkan gaya ke atas oleh air. Besarnya gaya ke atas yang diterima oleh masing-masing benda berbeda. Perbedaan besarnya gaya ke atas yang diterima oleh suatu benda menyebabkan benda yang dimasukkan ke dalam zat cair mengalami kondisi yang berbeda-beda. Ada yang tenggelam, melayang, dan terapung. Pada pembahasan selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang gerak tari Nusantara. Tari Nusantara adalah tarian yang hidup dan berkembang di seluruh wilayah Nusantara. Tari Nusantara identik dengan tari tradisional.
Di dalam tari Nusantara terdapat berbagai unsur tari, salah satunya adalah gerak. Gerak tari adalah serangkaian gerak indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Gerak tari Nusantara sangat beragam. Gerak tari dari suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Gerak tari setiap daerah mempunyai ciri khusus. Sebagai contoh, ciri-ciri gerak yang terdapat pada tari Bali dan tari Sumatera adalah sebagai berikut. 1. Ciri-ciri gerak tari Bali. Yang pertama adalah gerakan pada umumnya dilakukan secara lincah dan cepat. 2. Tidak hanya kepala, tangan, dan kaki yang digerakkan, mata juga digerakkan. 2. Ciri-ciri gerak tari Sumatera. Yang pertama adalah pada umumnya dilakukan secara lincah dan gesit. 2. Gerak tari lebih menekankan pada gerak-gerakan kaki. 3. Gerakan lengan, tangan, jari, leher, dan kepala tidak beragam dan tidak rumit. Demikian pembelajaran yang Ibu sampaikan hari ini, semoga dapat dipelajari dan dipahami anak-anak. Untuk tugas dikerjakan pembelajaran tematik tema 8, subtema 2, pembelajaran 2. Di buku tulis ya, setelah itu difoto lalu dikirim ke Ibu. Itu saja dari Ibu, tetap semangat walau kita belajar dari rumah. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.